Selamat datang kembali bersama Mas ini yang baru aja kelar maraton anime To Be menjadi X, menjadi pahlawan X. Bro, lanjut nonton. itu kesimpulan untuk To Be Hero X. Lanjut nonton. Apalagi kalau lu sama kayak gue gitu yang berhenti di 3 episode pertama, lanjut nonton. Setelah dari episode 5 atau 6 tuh MC-nya udah bagus tuh. Udah seru lah lihat ceritanya. Gue tidak suka banget lihat ceritanya nice sama ceritanya Isol ya tuh, yang Isol laki-laki tidak jelas kan itu. Kita ngomongin si Nice dulu deh. Aduh, di ceritanya Nice, gue tuh tidak suka banget ceritanya Nice karena di sini kita dikenalin bagaimana caranya power system di To Be Hero X tuh berjalan. Orang yang bukan siapa-siapa bisa jadi OP kalau dia dapat nilai kesenangan atau apa gitu. Pokoknya kalau banyak yang dukung dia lah, atau ngefans sama dia atau terbantu sama dia, nah itu dia bisa jadi pahlawan tuh, jadi OP tuh. Cuma masalahnya, gue nggak suka dengan konsep powernya gitu. Kayak orang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba bisa jadi OP hanya gara-gara terkenal. Baru kekuatannya itu tidak stabil. Kalau fansnya tidak mau, dia lemah. Kalau fansnya mau banget, fansnya puja-puja dia jadi kuat. Gue kayak lagi ngeliat babu jadi superhero. Kayak lagi ngeliat babu jadi superhero gitu. Pokoknya semua harus sesuai kemauan netizen. Kalau netizen maunya dia jago, dia jago. Kalau netizen maunya dia kalah, dia kalah. Gua nggak suka banget lihat 3 episode pertama tuh ceritanya Nice tuh. Tidak lah. Kayak influencer yang nonton netizen. Iya, harus jadi babu untuk netizen gitu. Tidak terima kasih lah. Baru power systemnya tuh tidak jelas gitu. Kayak tiba-tiba bisa OP, tiba-tiba jadi lemah. Apalagi pas ketemu penjahat itu yang di episode 3, ketemu penjahat yang bisa lihat kelemahannya orang. Dia ngelawan si petinju kan. Ini petinju kuat banget nih. Aku tahu kelemahanmu. Kamu ternyata penipu ya. Tiba-tiba langsung jadi lemah. Aku loyo. Gara-gara ketahuan aku penipu. Apa ini? Ini pertarungan macam apa ini? Terus si Linling yang awalnya kan dia nice, tapi akhirnya dia tidak bisa bergerak gara-gara fansnya tidak mau dia turun gitu. Ya udah, aku bukan lagi nice, aku Linling. Turun, aku akan menyelamatkan dia. Aku akan bertarung, tidak punya kekuatan. Pas bertarung tidak punya kekuatan, ngelawan penjahat ini, entah kenapa kelihatan OP banget nih. Tidak tahu sumber kekuatannya dari mana. Penjahatnya yang menang. Tiba-tiba ayo Linling. Gue langsung jadi OP lagi, bro. Tidak. Gue nggak suka banget sistem power kayak begitu. Gue tidak suka sistem powernya tuh, lihat Nice dan segala macam. Tambah lagi setelah dari Nice kita dikenalin karakter baru nih, namanya karakter pengen jadi Isol, pahlawan namanya Isol. Kayak tidak ada pahlawan lain, kenapa harus jadi Isol? Tidak bisa kebikin persona sendiri gitu, kenapa harus jadi Isol lah? Kalau Nice tuh masih jelas gitu. Ini mau ngapain. Isol nih yang paling menurut gue paling tidak jelas nih orang nih. Di awal aku ingin menjadi pahlawan seperti Isol. Aku ingin menyatakan cinta kepada si cewek ini. Tapi aku malu, tapi aku tidak berani. Aku begini begitu. Laki-laki tidak jelas. Sampai akhirnya temannya mati. Entahlah, aku harus menantang si Isol yang asli. Iya, apa sih? Gue tidak ngerti sama sekali nih motivasinya Isol awalnya apa. Kenapa tiba-tiba mau ngelawan Isol yang asli, bukannya ngebalasin dendam atau cari siapa pelakunya, malah apa ini laki-laki? Gue nggak, tidak jelas. Syukur dia cuma 2 episode ke 3 episode. Kalau dia lama gue berhenti nonton To Be Hero X. Gue tidak mengerti lah itu soal Isol itu. Lu kalau paham coba tulis di komentar lah. Mungkin setelah gue baca komentar kalian gue paham gitu. Ini karakter motivasinya apa, tujuannya apa, awalnya apa, akhirnya gimana? Nggak jelas dia tuh. Kita lupakan itu si Isol tidak jelas. Nah, setelah dari Isol sama Nice, di sini baru ceritanya. Ini baru gue mau nonton terus nih. Setelah masuk di ceritanya si Sian. Itu baru gue mau nonton. Sebelum dari Sian, ini anime apa Jo? Tidak jelas lah. Plot twist pedagang kopi ternyata petinggi pahlawan gimana? Itu salah satu plot twist yang ini orang kayak cerita drama Cina yang ada di Facebook gitu. Pekerjaanku adalah OB, tapi sebenarnya aku adalah CEO dari perusahaan anu. Kayak gitu. Ini orang kenapa sih harus ribet-ribet pura-pura jadi tukang kopi cuma buat rekrut pahlawan? Gue sama sekali tidak bisa menangkap tujuan kenapa dia harus nyamar lah atau apalah itu. Pokoknya yang ceritanya Isol nih gue tidak paham lah nih mau nyeritain apa lah. Plot twistnya oke lah, plot twistnya bikin ternyata begini-begini. Cuma kalau dipikir-pikir ngapain ya? Hanya untuk ngerekrut satu pahlawan. Nah itu udah cukup soal Isol pret lah. Sekarang mari kita bahas si Sian ini. Semenjak dari Sian ini baru ceritanya beruntun bagus gitu. Sian, habis itu si Queen, gue lupa namanya. Pokoknya ada Queennya. Sian, Queen, baru yang gue lagi nonton sekarang si Loli. Ini 3 beruntun nih bagus semua nih. Dari 3 ini gue optimis lah, kedepannya bakal bagus.
Soalnya gue baru nonton sampai episode 15 ya. Ini gue udah kena spoiler soalnya katanya bakal ada sesuatu nanti terungkap di akhir, ya udahlah. Nanti kalau gue udah nonton sampai akhir baru gue bahas lagi. Dari Xian, Queen sama Loli itu semua bagus. Ceritanya bagus, desain karakternya bagus. Gue seneng nontonnya tuh. Terutama yang paling gue suka tuh si Queen. Wah, gue selalu suka karakter-karakter kayak gitu tuh. Karakter percaya diri, merasa dirinya jago. Kekuatannya pun keren loh ya. Setidaknya sampai episode 15 ya, sampai ceritanya si rambut pink ya. Yang paling keren sih Queen. Bajunya, desain kostumnya tuh keren banget. Entahlah, gue kayak ngeliat Queen tuh, gue jadi ingat Kamen Rider Ryuki, si siapa lah itu yang burung phoenix atau apa gitu yang bisa berhentiin waktu. Kayak gitu loh. Gue kayak lagi ngeliat dia. Angsa ya. Pokoknya burung lah tuh. Kayak lagi ngeliat dia gitu. Keren sekali. Ada lah yang di Kamen Rider Ryuki yang kuning-kuning gitu. Kekuatannya Queen kan kuning-kuning juga. Perlu dicatat ya, gue baru nonton sampai episode 15. Gue belum nonton ke atasnya. Jadi jangan spoiler yang di atasnya dulu. Dari 3 yang gue lagi maraton ya, tambah 4 deh sama Uma Musume deh. Uma Musume, LOTM, Clevates sama To Be Hero X ini. To Be Hero X yang paling gak masuk akal bro, visualnya bagus banget. Bagus banget To Be Hero X. Terutama di arc-nya Xian ya. Gue tuh ngeliat arc-nya Xian, ini kalau studionya bikin anime musik bagus nih. Di bagiannya Xian. Kita ngebahas Xian. Ini salah satu karakter yang bikin gue akhirnya pengen mau nonton tuh. Karakter yang kekuatannya bisa ngebuat semua orang di sekitarnya jadi beruntung. Dan ketika reveal alasan kenapa dia bisa punya kekuatan itu, aduh, itu salah satu momen yang paling gue suka di anime ini. Yang ada Anu jatuh, terus semua orang, aku berharap ini, aku berharap itu. Nah, keberadaan Xian tuh untuk menjawab harapan mereka semua lah, agar semua bisa terwujud. Wah, itu bagus tuh. Baru lagu-lagunya Xian juga bagus semua. Makanya gue kepikiran, ini studio kalau bikin anime musik gaya-gaya kayak Vivi lah, itu bakal bagus bro. Apa jangan-jangan udah pernah bikin nih? Soalnya pas gue nonton arc-nya Xian, ini kayak gue lagi nonton Vivi. Dapat banget. Saat ada zombie gimana? Ini satu hal yang gue bingung sama To Be Hero X itu. Kayak motivasi tiap konfliknya tuh aneh banget. Kayak yang tadi gue bilang Isol tidak jelas itu, si Nice. Di Xian pun juga. Masa cuma gara-gara dibisikin satu kali langsung tiba-tiba ada zombie segala. Gue tidak paham lah dengan sumber konflik di anime ini. Anime Donghua dan segala macam lah. Nah, setelah dari Xian kita lanjut ke Queen. Di sini baru gue pengen lihat Queen terus gitu, bagus. Itu nilai ketakutan namanya bang. Iya, itu baru ke-reveal di episode 15 ke atas. Baru ke-reveal tadi pas gue nonton. Tapi belum ada penjelasannya. Gue kayak merasa ini dari episode 1 sampai 15 itu kayak semuanya cuma setup doang loh. Entahlah setup untuk apa ya. Makanya kayak banyak penjelasan yang ini kayaknya belum dijelasin. Ini maksudnya apa sih? Kayak semuanya disimpan-simpan. Pokoknya Queen itu karakter yang paling gue suka dari segi desain karakter. Scene fact-nya Queen kayaknya juga yang paling keren deh. Selain dari Nice di episode 2 yang scene pengantin kan. Setelah dari situ gue rasa yang paling mantap scene action-nya tuh Queen. Wah, itu waktu Queen pakai kekuatannya bisa mengatur aturan apalah, gimana lah konsep kekuatannya lah itu. Pokoknya semua yang ada di dalam wilayahnya tuh harus ngikutin aturan yang dibuat sama si Queen. Wah, itu keren banget. Nah, setelah dari Queen baru kita pindah ke MC berikutnya. Namanya si Loli. Karakter ini dari premisnya aja itu menarik banget. Cewek yang terinspirasi sama Queen, dan cewek ini tidak punya wajah yang terlalu imut. Saking imutnya siapapun yang lihat dia pasti bakal bilang, wah kau imut sekali ya, kau cantik sekali ya. Nah masalahnya si cewek ini itu nggak suka dibilang imut, karena menurut dia cewek imut itu lemah. Padahal dia mau jadi pahlawan, dan pahlawan itu harus kuat. Gara-gara itu dia ketemu solusi caranya untuk jadi pahlawan tanpa harus pusing soal penampilannya. Caranya gimana? Bikin armor Iron Man biar mukanya tidak kelihatan. Wah, betul juga ya. Dan salah satu scene action yang menurut gue paling menarik dilihat itu battle-nya Loli pas pertama kali dia pakai armornya. Yang dia bikin armor pink, kelinci, dan berotot. Cara dia bertarung tuh sambil kayak Spider-Man gitu, kayak tali-tali gitu dia pakai. Itu keren banget. Nah, gue baru nonton sampai episode 15. Episode 15 tuh mereka baru karakter yang rambut pink ini baru kelar ngalahin si orang yang pakai lampu disco di kepala si Mephisto. Baru ke-reveal soal nilai ketakutan atau apalah itu. Nah, gue baru nonton sampai situ. Sejauh ini sih menarik ya To Be Hero X ya. Kalau lu sama kayak gue yang gak suka ngelihat 3 episode pertamanya To Be Hero X, sabar aja lah. Lu coba lanjut nonton setidaknya sampai ketemu Queen. Mungkin lu bakal tertarik setelah sampai di Queen. Karena gue aja tertarik setelah masuk di Xian sih. Dan makin tertarik setelah ketemu dengan Queen gitu. Nah, ini pendapat gue dari orang yang baru nonton setengahnya To Be Hero X. To Be Hero X menurutmu cocok gak buat orang yang malas mikir? Katanya alurnya maju mundur. Iya cocok lah. Lu kira pas gue nonton ada mikir? Enggak, nonton aja. To Be Hero X tuh tidak sememusingkan LOTM. Gue maraton LOTM tuh gue capek banget sumpah.
Capek sekali. Kayak nonton dikit-dikit pause. Ini ngomongin apa sih? Ini lagi merefer kemana sih? Pas nonton To Be Hero X santai aja bro. Lurus-lurus aja lu bakal tetap paham. Oh ini maju mundur segala macam. Nggak usah mikir terlalu pusing. Kecuali kalau lu mau mendalami lore-nya mungkin baru lu pikirin lah. Tapi kalau lu cuma mau sekedar memahami cerita garis besarnya bisa. Secara keseluruhan ya, To Be Hero X tuh lebih enak ditonton daripada LOTM. Tapi dari cerita untuk saat ini, gue lebih prefer LOTM. Terutama endingnya LOTM tuh bikin gue pengen lanjut nonton season 2. Tapi kalau dari scene action, visual, musik, opening, gue lebih suka To Be Hero X sih. Openingnya To Be Hero X tuh setelah gue dengar ulang bagus loh. Ya kayak gini lah. Kalau nonton anime jangan 3 episode doang. Nonton sampai 5, 6. Siapa tahu pendapat kalian bisa berubah. Kayak abang ini. Awal-awal nonton LOTM ini anime apa, tidak jelas, bikin pusing. Tapi nonton sampai tamat bagus juga ya. Nonton To Be Hero X, apa ini, gue nggak suka banget sistem battle-nya. Gak jelas banget lah. Ini nice. Ketemu Xian, Queen, bagus. To Be Hero X itu kayak Durara. Kalau lu pernah nonton Durara, anime yang ribet, nanti dalam satu kota ada banyak karakter, mereka semua saling terhubung. Nah itu To Be Hero X setidaknya sampai 15 episode pertama kayak gitu. Ada satu kota nih, nah di dalam kota itu ada banyak karakter. Nah setiap karakter ini itu secara tidak langsung saling terhubung. Dan semua karakter itu ya pengen jadi pahlawan. Cuma gue tetap aja tidak suka lah dengan sistem powernya lah. Lu viral, lu OP bro. Kau viral, kau OP. Untuk anime Cina gue rasa nggak berguna sih itu 3 roll episode. Untuk Donghua ya, sejauh ini kok anime biasa 3 roll episode tuh gue rasa udah cukup lah untuk ngegambarin animenya. Tapi kalau Donghua tuh enggak loh. Lu bayangkan kalau gue 3 roll episode pas nonton LOTM, gue nggak bakal lanjut nonton lagi tuh LOTM tuh. Dan gue bakal anggap itu jelek. Sama kayak To Be Hero X nih. Kalau gue berhenti, biasanya kalau 24 episode tuh bukan 3 roll tapi 5-6 episode. Gue bakal bilang jelek juga. Tapi setelah gue lanjut ketemu Xian dengan Queen, ternyata lumayan bagus malah. Mendingan To Be Hero X bro daripada Ishura busuk. Cuma ya, karena gue udah kena spoiler soalnya soal si X nih, nanti X jadi anu-anu lah dari anu-anu lah. Makanya tiap kali gue ada lihat ini orang mencurigakan nih, apa jangan-jangan dia si anu ya. Udah kena spoiler soalnya. Inilah jeleknya kalau lu telat nonton anime baru gitu. Pasti secara tidak langsung bisa kena spoiler. Tapi spoiler itu juga yang akhirnya jadi motivasi gue buat nonton. Kalau nggak ada spoiler kayak gitu, nggak bakal gue menonton To Be Hero X. Di sini gue bilang jeleknya karena gue merasa pahlawan di sini tuh kayak budak netizen. Lu lihat aja di dunia nyata gitu, apa yang terjadi sama orang yang terlalu haus dengan perhatian netizen gitu. Ya itu bukanlah sesuatu yang menarik untuk dilihat kan. Kayak gitu bro. Kayak kalau lu bagus di pandangan publik, lu jadi OP. Kalau publik melihat lu tidak baik, lu jadi lemah. Tidak. Gue tidak suka banget tuh sistem-sistem kayak gitu tuh. Makanya gue nggak suka ceritanya siapa tuh namanya tuh yang apa si Lin Ling tuh. Gue nggak suka lah itu. Tapi di ceritanya Xian barang-barang begitu tuh tidak terlalu kelihatan. Dia justru jadi kuat karena banyak yang percaya sama dia. Dia membawa keberuntungan. Aku percaya sama dia. Akhirnya dia jadi kuat. Nah itu gue masih oke lah. Di Queen juga sama tuh. Wah ini orang keren banget nih. Paling tidak tuh pas di Naiso males. Bedanya apa sama Kaminaki? Kalau di Kaminaki itu tidak segampang itu berubahnya kayak di To Be Hero X. Kalau di Kaminaki kan kita bikin pengikut dulu 1, nanti lama-kelamaan 10, habis itu 1000. Tidak mungkin kan dari 1000 tiba-tiba jadi 1 dalam sehari. Kecuali kalau ada bencana banjir bandang atau gimana, itu mungkin tuh. Tapi kalau kayak To Be Hero X tuh, lu lihat pertarungannya si Lin Ling lawan siapa lah itu, Mata Dewa kah apakah. Pukul nih, aku loyo karena semua orang tidak percaya sama diriku. Tiba-tiba, semua orang percaya sama diriku, aku jadi OP. Tidak banget tuh. Gue tidak suka lah liatnya tuh. Terlalu berharap sama orang lain bukanlah hal yang baik. Gue tidak cocok dengan power system kayak gini lah. Terlalu gampang berubah, terlalu gampang dimanipulasi. Semua orang bisa jadi siapa saja dan siapa saja bisa tiba-tiba jadi bukan siapa-siapa dalam sekejap gitu. Kau bisa viral tiba-tiba dan kau bisa hilang dan kau bisa tidak terkenal tiba-tiba gitu. Kalau lu ketemu orang, ini orang terlalu caper lah, pengen banget, terlalu clickbait, pengen banget perhatian dari netizen, lu nggak bakal suka kan lihat orang kayak gitu. Ya gue kayak lagi ngeliat orang kayak gitu di sosoknya si Lin Ling. Mereka tidak bisa berdiri atas keinginan mereka sendiri tanpa ada bantuan dari publik gitu. Cuma ya itu baru pendapat gue setelah nonton 15 episode pertama To Be Hero X. Masih ada setengah season lagi. Dan sebelumnya gue baru nonton sampai episode 15 doang. Setelah itu gue berhenti karena udah tengah malam. Nah besoknya gue lanjut nonton sampai tamat. Dan gue berani bilang ini anime terbaik musim ini. Bahkan Takopi pun gue jadi ragu gitu sama Takopi setelah gue
nonton nih anime sampai tamat. Sampai akhir pun gue udah nonton ulang, malah gue udah nonton ulang ini episode 1 arc-nya Nice. Gue tetap tidak suka dengan arc-nya Nice. Gue malahan sampai tamat gue makin tidak suka sama karakternya Nice itu, binatang tuh Nice itu. Tapi Isol juga brengsek tuh Isol tuh. Tapi selebihnya bro, gue kan habis maraton ini, gue habis maraton LOTM, gue habis maraton Clevates, sama gue maraton To Be Hero X. Dari 3 ini, To Be Hero X, udah nggak ada yang lain. LOTM kalah bro, To Be Hero X. Lu nonton anime cuma buat nonton episode terakhir, worth it. Gue bilang ini, To Be Hero X, lu nonton nih anime cuma buat nonton episode terakhir aja, worth it. Lu bakal, wah gila. Dari yang awalnya gue tidak suka tuh sama anime kan, ya Donghua, tapi ya anggap aja anime. Dari awalnya gue gak suka nih anime nih. Apa nih cerita kayak budak netizen. Bro, gue nonton episode terakhir, gue lihat semua karakternya muncul, merinding gue cok. Wah gila. Ih, mantap sekali bro. Merinding. Dari awalnya gue tidak suka loh. Worth it. Hanya untuk episode terakhir. Enggak deh, 2 episode terakhir worth it. Cuma puncaknya tuh di episode terakhir. Lu lihat bagaimana cara X bertarung. Itu salah satu battle paling kreatif yang pernah gue lihat di anime. Battlenya si X, tak 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 tak, gila. Gue pas nonton tuh, ini bertarungnya gila, begini yo. Anjir. Dari sekian banyak anime isekai, anime fantasi yang gue tonton, gue lihat X, tak 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 tak, wah. Tidak make sense bro. Itu Gojo tuh harusnya kayak gitu tuh. Gue lihat X tuh kayak Gojo bro. Gojo tuh harusnya dibikin gini nih, OP-nya tuh gini, sombongnya tuh kayak gini nih. Dikeroyok sama orang, santai aja. Tinggal begini, tak. Diincar sama banyak hero, gini aja. Tinggal gini-gini santai. Jalan-jalan, tak. Minum. Gua tuh selalu suka sama karakter yang kuatnya absolut gitu. Dan itu ada di X. Wah gila banget. Lu cuma nonton anime cuma buat sampai di X aja tuh worth it. Serius, ini bagus banget. Kalau lu termasuk kayak orang yang kayak gua, yang mentok di 4 episode pertama, coba lanjut deh. Setidaknya lu nonton mungkin 8 episode sampai ketemu Queen. Episode 20 Queen muncul, merinding gua cok. Gila. Gua gak bakal spoiler, tapi kalau lu nonton sampai episode 20, datang Queen sebagai penyelamat. Menetes air mata bro, gue lihat Queen di situ. My Queen, gila. Ada 3 karakter yang gue suka di anime ini. Awalnya tuh nomor 1 Queen, nomor 2 si anjing Ahu. Tapi setelah gue lihat X, sudah fix itu. X nomor 1, Queen nomor 2, Ahu nomor 3. No debat. Isol mah bodo amat, gue tidak suka. Isol tuh karakter paling tolol tuh. Tidak jelas tuh Isol. Linling gimana, sama gue tidak suka tuh. Pokoknya Linling sama Isol tuh, buang aja jauh-jauh lah. Selebihnya tuh bagus. Kekuatannya kayak instant death, enggak. Kekuatannya X tuh kayak mainin dimensi. Jadi kan dunia itu ada dimensi 2D, 3D, 4D. Nah kekuatannya X tuh kayak gitu tuh. Tiba-tiba musuhnya masuk di 2 dimensi. Nah dia di 3 dimensi nih, gak bisa disentuh. Ada yang pengen sentuh dia nih, dia balik lagi ke dimensi 2. Musuh malah di dimensi 3, gak kesentuh. Dia jebak musuh di dimensi 3, dia bisa teleport. Begini-begini doang nih, tek. Keren sekali X. Gue suka banget lihat cara dia bertarung. Bahkan dia bisa time travel bro, cuma time travel. Literally kayak ruang dan waktu tuh bisa dia kendalikan. Lu nonton deh, lu bakal terkesima ngeliat cara bertarungnya X di episode terakhir. Bagaimana cara dia mainin si Ahu yang putar-putar ruangan gak bisa keluar. Literally kayak lagi lu lihat autor gitu, semua mau dia aja lah. Kayak ada gambar mobil nih, bisa tuh dibikin jadi nyata sama si X. Karena kan gambar mobil itu ada di 2D. Udah dia tinggal pindahin gambar itu ke 3D. Jadi di mobil asli. Gua jadi sangat menantikan season 2-nya. Ini bagus banget. Ini kurang lebih ya, sebenarnya premisnya mirip kayak Ishura, anime sampah itu. Cuma ini versi luar biasa bagusnya. Harusnya begini Ishura nih. Malu kamu Ishura. Apa itu MC busuk semua. Tidak ada satupun karakter Ishura yang bagus atau apalah, bodo amat lah. Malu lu sama anime Cina nih. Bagus banget semua karakternya kecuali Isol sama Nice, buang tuh jauh-jauh. Sama Dragon Boy lah, gue benci tuh Dragon Boy ini sok jago sekali. Dibuang kayak sampah pas sama X Dragon Boy. Kalau kemarin gue cuma nonton sampai episode 15, gue tuh cuma bilang, bagus lah di karakter ini doang. Tapi setelah gue nonton sampai tamat, gue berani bilang ini bagus. Sudah, ini bagus, semuanya bagus. Ghost Blade, bro, pokoknya semenjak dari Sian itu semua karakternya bagus. Sian bagus, Queen bagus, Loli bagus, Ghost Blade bagus. Dragon Boy doang tuh yang apa ini Dragon Boy ini so jago. Baru setelah itu X, Ahu dulu baru X. Itu bagus semua tuh. Ghost Blade bagus kok.
pahlawan pembunuh berdarah dingin tapi sayang anak ya. Bagus kok ceritanya. Ya Little Johnny, I Forget sama Little Johnny tuh oke lah kalau Little Johnny lah. Dragon Boy tuh yang ini mah sekali ditempelin Queen meninggoy nih. Intinya season 1 itu cuma perkenalan karakter sampai tamat. Episode terakhir pun tuh perkenalan karakternya X sampai tamat. Jadi kita dikenalin sama semua karakter hero nomor 1 sampai 10. Jadi setiap berapa episode ada arc. Semua hero-nya itu saling terhubung. Alasan kenapa Nice nanti bisa terhubung sama pahlawan yang lain. Nah nanti si pahlawan ini ternyata jadi inspirasi buat yang ini. Jadi season 1 literally kayak lu lagi nonton Isura. Isura tuh kayak gitu tuh. Cuma Isura kan 2 season ya, 2 season prolog. Kalau lu pernah nonton Isura, ya To Be Hero X itu Isura tapi versi pahlawan dan versi jauh lebih bagus. Dari yang awalnya gue pesimis banget sama karakter-karakternya kan. Pas gue liat endingnya, semua karakternya lagi baris. Ide, gue pengen bagus, cok. Semoga season 2-nya konsisten. Semoga aja. Gue jadi menantikan season 2-nya sih. Ini jadi salah satu anime superhero yang paling gue suka lah. Gue suka banget sumpah dengan anime ini. Terutama episode 20 sama 23 dan 24. 20 gara-gara Queen, 23 ceritanya Ahu, 24 ceritanya X. Worth it. Nonton sampai tamat cuma buat lihat mereka bertiga itu worth it banget. Dibandingkan LOTM, dibandingkan Clevates yang udah gue maraton dari minggu kemarin. To Be Hero X jauh lebih menyenangkan. Bahkan gue lagi maraton ulang lagi nih buat nonton ulang. Mungkin ada beberapa detail yang bisa gue lihat gitu. Tidak biasanya om satu ini nonton anime gelut. Bagus soalnya ini kayak lagi lu nonton Durara gitu. Durara campur Ishura plus dengan tema superhero. Gue nggak terlalu suka dengan tema superhero-nya, dan menurut gue konsep kekuatannya masih tetap aneh. Tapi gue suka dengan karakternya. Gue suka bagaimana caranya Queen aura farming, caranya X aura farming, itu gue suka banget. Malahan setelah tamat gue jadi dengar ulang berkali-kali openingnya. Gue nonton ulang berkali-kali itu openingnya, terutama openingnya X di episode terakhir kan beda sendiri ya. Ini anime bisa dinikmati tanpa lu pusing mikirin timeline. Nikmati aja. Anggap aja tiap arc tuh cuma perkenalan karakter. Lu bakal tetap bisa menikmati kok. Nggak usah pusing-pusing. Oh ini duluan, nggak usah. Karena pada akhirnya lu bakal tetap terkesima ngelihat X dan lu bakal terkesima ngelihat Queen. Coba bandingkan dengan Sung Jin lu. Alah. X lebih keren bro. Tak. Musuh aja dibikin jadi graffiti sama dia loh. Gila. Musuh. Keroyok dia, dibikin jadi graffiti sama dia. Keren banget. Ini salah satu anime action dengan visual yang paling bagus dan paling rapi. Bagus banget seriusan. Lu kalau nonton anime buat nyari scene action ini bagus. Gue sangat berharap semoga X nanti di season 2 jangan lempem lah. Gue tuh paling benci kalau karakter udah diliatin kuat banget nih, tiba-tiba nanti ketemu musuh jadi ayam sayur. Itu gue benci banget. Gue maki tuh X tuh kalau tiba-tiba kayak gitu. Gue berharap tuh X sampai akhir pun bakal tetap kayak yang kita lihat di season 1. Selalu santai, selalu tidak pernah kelihatan panik kayak Gojo. Cuma ujung-ujungnya kan Gojo kalah sama Sukuna yang punya plot armor kan. Nah gue berharap semoga jangan kayak gitu tuh. Kasihlah musuhnya se-OP mungkin, tapi pada akhirnya X tuh bakal tetap OP. Itu yang gue mau tuh. Sampai akhir pun musuhnya mau sekuat apapun, X tetap tak menang. Itu GG. Kayak Saitama ya kayak gitulah. Dari awal kan OP kan, sampai akhir pun tetap OP. Mau musuhnya dari planet manapun, Saitama tetap menang bro. Bahkan kalaupun ternyata suatu saat mungkin dia kelihatan terdesak, semoga aja tuh bagian dari rencananya lah. Kayak ternyata aku sudah tahu bagaimana takdir ini berjalan. Ya udahlah, mari kita nikmati takdir ini. Mari kita berdansa. Gue sampai akhir pun masih tetap tidak paham gitu. Ini para agensi tuh maunya apa sih? Gue bisa menangkap garis besarnya lah. Intinya tuh dunia saat ini itu sudah dijangkiti, tanda kutip ya, terjangkiti sama yang namanya nilai kepercayaan. Siapapun bisa jadi pahlawan asalkan dapat nilai kepercayaan. Nah, nilai kepercayaan ini kalau tidak dikontrol bakalan gawat. Makanya ada asosiasi sama agensi buat manfaatin nilai kepercayaan itu untuk kepentingan mereka pribadi. Tapi kalau tidak terkontrol, itu bisa jadi bencana kayak yang diceritakan kasusnya Zero. Makanya mereka tuh tidak suka sama X karena ini orang sudah terlalu lama jagonya nih. Bisa-bisa malah jadi bencana. Jadi mereka tuh kayak ngontrol biar nilai kepercayaan tidak disalahgunakan di luar dari pengawasan mereka. Tapi mereka juga tidak mau ada orang yang nilai kepercayaannya terlalu berlebihan. Nah,
untuk ngontrol itu, ada agensi yang pakai cara kotor, ada agensi yang malas tahu, ada agensi yang manipulasi. Gue nangkapnya sih gitu ya. Cuma sampai akhir pun gue tetap, lu mau apa sih? Lu mau jadi jahat sekalian lah. Ini kenapa harus kayak nanggung gitu? Oh, aku kadang jahat, aku kadang baik. Satu hal yang gue herankan dari cerita To Be Hero X ya. To Be Hero X ini kan ngambil latar di mana manusia tuh kemana-mana udah bawa smartphone, kemana-mana kamera pasti nyala. Nah, kenapa kamera itu tidak dimanfaatin sama semua pahlawan yang ada di sana gitu? Kayaknya gue sering baca cerita manhwa Korea atau gimana gitu, yang kemana-mana pasti mereka ada bawa kamera setidaknya untuk jadi barang bukti. Kasusnya kayak di battle-nya kayak yang di reruntuhan, yang nanti ada Nice, Isol, pokoknya ada banyak yang bertarung di situ kan, tidak ada barang buktinya jadinya. Tidak ada satupun pahlawan yang kepikiran untuk bawa kamera gitu kalau misalnya dia diapa-apain. Kayak kasusnya si Dragon Boy sama Smile. Yang nantang awalnya kan Dragon Boy, tapi malah berbalik, malah Smile yang dianggap jahat, Dragon Boy jadi pahlawan. Lah, padahal dari awal tuh udah ada yang nonton siapa yang nantang duluan, siapa yang tidak ada barang bukti gitu. Itu yang gue tidak mengerti lah. Hasilnya kan terlalu banyak kejadian gampang dimanipulasi. Bahkan ya, setelah kejadian di reruntuhan itu Nice sama Isol aja tuh kayak tidak kenapa-napa loh. Terutama Nice tuh, laki-laki paling binatang lah itu Nice. Tidak dapat konsekuensi apa-apa loh. Isol kayaknya mati bodoh-bodoh itu Isol. Sudah arc-nya bodoh, ujungnya juga mati bodoh-bodoh kok. Contoh lagi kayak di episode berapa gitu, setelah kejadian di reruntuhan kan si Little Johnny ketemu tuh sama direktur yang merintahi Nice atau apa gitu buat nyerang mereka kan. Lah, tidak diapa-apain. Padahal mereka udah tahu pelakunya ini di depan mata mereka gitu. Tidak diapa-apain ya. Ini yang gue masih nggak paham gitu. Nih, kok bisa ya? Maksud gue, masa tidak ada tindakan preventif gitu untuk mencari barang bukti kalau misalnya terjadi apa-apa? Ya di sana semua tuh ilmuwan bro, orang-orang pintar yang datang ke sana. Ya kali tidak kepikiran hal terburuk terjadi gitu. Dari semua hero ya, yang paling murni budak netizen tuh Nice. Apa-apa tuh harus ikutin kemauan netizen tuh si Nice. Tidak banget lah. Kalau kayak Ghostblade masih oke lah. Kekuatannya justru dibatasi gara-gara netizen. Tapi kalau Nice tuh betul-betul semuanya harus tergantung netizen. Kalau Nice kenapa menurut gue jelek? Ya itu, gue nggak suka konsepnya gitu. Kekuatan yang terlalu tidak stabil. Cuma ini pun yang jadi salah satu pembahasan nanti di episode berapa gitu. Sempat disinggung kok. Alasan kenapa saat ini ada beberapa agensi yang lebih tertarik melirik ke arah kekuatan ketakutan daripada kepercayaan, karena kekuatan ketakutan itu lebih stabil daripada kepercayaan. Nah, ini yang gue nggak suka nih dari konsep kekuatan kepercayaan ini. Terlalu labil, gampang banget dimanipulasi, gampang banget berubah begitu cepat, dan itu sangat-sangat tergambarkan di karakternya Nice, terutama di 4 episode pertama, dan itu gue nggak suka banget liatnya tuh. Nah, kalau Isol, buat gue Isol nih paling nggak jelas nih karakternya nih. Oke lah, ada plot twist yang di akhir dari arc-nya Isol, tapi setupnya Isol nih aneh banget gitu. Awalnya dia pemalu, dia pengen nyatakan cinta kepada si cewek, tapi setelah dimanipulasi sama si mas-mas CEO yang ternyata bos yang ternyata adalah CEO apalah gitu, langsung tiba-tiba jadi pembunuh berdarah dingin. Bagaimana korelasinya ya? Bukannya lu cari dalang yang ngebunuh temanmu kayak atau apa kayak, kenapa lu malah jadi babu korporat gitu? Aneh sekali tuh Isol tuh. Pengen begini tapi aku tidak berani. Aku pengen nyatakan cinta tapi aku tidak berani. Gue tidak suka banget tuh ceritanya Isol tuh. Itu sih yang bikin gue gak suka sama karakter Isol dengan Nice lah. Ujung-ujungnya juga jadi babu. Walah, makanya gampang dimanipulasi sama agensi-agensi. Nah, mereka berdua itu kalah bro sama anjing. Sama Ahu kalah. Ahu tuh bodoh amat lah, tidak peduli Ahu tuh. Bahkan sampai dia terseret sama X juga dia tidak peduli tuh. Tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Kalau Nice, gimana lah. Masih kalah sama anjing itu mereka berdua tuh. Itu kayak X tuh. Tak. Bodoh amat mah, dimanipulasi dia tuh yang ngatur. Ya intinya gitu lah. Gue cuma pengen bilang kalau setelah nonton To Be Hero X sampai tamat, gue sangat menantikan season 2-nya. Dan gue bilang ini anime bagus banget. X nomor 1, Queen nomor 2, Ahu nomor 3. Gue tuh sedih lihat ceritanya Ahu tuh. Ya itu aja lah tim. Gimana pendapat kalian soal anime To Be Hero X? Tulis aja kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi kalau To Be Hero X sudah ada season 2. Dan bye-bye.